Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan dari video sebelumnya penjelasan tentang kegiatan ekonomi tiga sektor. Tiga sektor itu ada tambahannya setelah tadi dua sektor rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Satu sektor tambahan lagi untuk melengkapi tiga sektor itu adalah dari pemerintah atau government. Dalam rumus pendapatan nasional itu ada Y sama dengan C plus I plus G dalam kurung ekspor dikurangi impor atau X dikurangi M. Y atau pendapatan nasional itu adalah gabungan dari konsumsi rumah tangga atau rumah tangga konsumen ditambah investasi perusahaan atau rumah tangga produsen ditambah atau plus government atau belanja pemerintah ditambah ekspor dikurangi impor. Kenapa ini dikurangi? Karena nanti dilihat ekspornya, pendapatan negara dari barang-barang yang diekspor itu lebih besar atau lebih kecil daripada barang-barang yang didatangkan dari luar negeri atau diimpor. Dikatakan surplus ketika ekspornya lebih besar. Dikatakan defisit ketika impornya lebih besar. Dan kita bisa lihat kondisi sekarang ini hingga tahun 2020 akhir mana yang lebih besar. Itu teman-teman bisa melihat dari neraca pembayaran yang diupload di Bank Indonesia setiap 3 bulan sekali. Itu jadi pendapatan nasional sekali lagi terdiri dari beberapa komponen ini dan kita bisa melihat keseimbangan ekonomi dua sektor yang di video sebelumnya belum dijelaskan. Ini keseimbangan ekonomi dua sektor sama dengan C plus I konsumsi rumah tangga plus investasi perusahaan atau saving plus saving sama dengan investasi atau saving dari rumah tangga konsumen sama dengan investasi dari perusahaan. Itu kita fokus ke layar dulu. Oh ini potong ya yang atas. Bisa. Ya. Di perekonomian tiga sektor itu ada tambahannya sektor pemerintah. Coba disorot yang pajak itu. Nah, kita tahu pajak adalah pendapatan terbesar dari pemerintah. 80% pendapatan dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara itu dari tax atau pajak. Tax atau pajak. Jadi semua dikenakan pajak. Rumah tangga produsen sebagai penghasil barang dan jasa juga dikenakan pajak. Teman-teman mungkin sudah paham, jadi barang yang diproduksi, barang yang kita beli, itu sudah dikenakan PPN, pajak pertambahan nilai. Misalnya untuk membeli satu spidol ini, rumus untuk melihat harga pokok produksi, berarti harga produksinya misalnya 7.000. Keuntungannya 3.000, harusnya dijual 10.000. Tapi karena kena pajak 10%, berarti menjadi 11.000. Nah, pajak itu, PPN itu, pajak pertambahan nilai itu yang dikenakan kepada konsumen. Jadi secara tidak langsung kita juga membayar pajak. Bisa dilihat di layar itu. Jadi rumah tangga produsen memproduksi barang dan barangnya semua yang dikenakan pajak 10% atau pajak pertambahan nilai. Tuh, coba dilihat diarahkan dari RTP ke kanan, saya ke pemerintah. Lalu yang bawahnya pengeluaran pemerintah. Ya, pengeluaran pemerintah itu mengarah ke rumah tangga produsen. Coba lihat, mengarah ke rumah tangga produsen. Jadi pemerintah juga membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen.
Jadi pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dari perusahaan, tapi pemerintah juga memberi barang dan jasa ke perusahaan. Itu imbal baliknya. Kemudian yang kanan atas ya, gaji dan upah. Jadi pemerintah itu juga membayarkan gaji dan upah pada rumah tangga konsumen. Jika rumah tangga konsumen itu ada yang bekerja sebagai abdi negara atau di lembaga instansi pemerintahan. Jadi mereka membayarkan gaji dan upah kepada masyarakat yang bekerja di instansi pemerintahan, yang plat merah dan sejenisnya itu. Kemudian yang bawahnya pajak pribadi ya. Pemerintah juga mendapatkan pajak dari masyarakat. Punya penghasilan mendapatkan pajak apa? PPH, pajak penghasilan. Masyarakat mendapatkan penghasilan lalu dipotong pajak kepada pemerintah, diberikan kepada pemerintah. Mereka yang ingin membuat usaha juga diminta untuk membuat SIUP, surat izin usaha dan perdagangan. Nanti juga ada pajaknya. Mereka yang punya tanah, punya bangunan juga membayarkan pajak berupa PBB, pajak bumi dan bangunan. Mereka yang punya hotel, tempat hiburan, tempat wisata dan lain sebagainya juga membayar pajak hiburan. Mereka pasang iklan di billboard yang besar, membayar pajak reklame. Mereka parkir 1 menit, 1 detik, membayar retribusi. Mereka yang bekerja di pasar membayar retribusi juga, parkir retribusi dan lain sebagainya. Jadi pendapatan pajak sekali lagi sangat besar, 80% dari APBN. Sisanya itu dari pendapatan atau laba dari BUMN. Kalau kurang dari utang luar negeri, itu pendapatan pemerintah. Tapi next. Zoom. Lagi. Oh, nah, kita fokus ke subsidi. Yang sebelah kiri. Pelayanan publik. Nah, itu. Pelayanan publik. Jadi setelah pemerintah mendapatkan pajak, yang fokus Mas Anggara. Jadi kan kunci. Anggara. Ya, pelayanan publik. Pelayanan publik itu diberikan pemerintah kepada masyarakat karena imbal baliknya masyarakat membayarkan pajak. Kita bisa lihat di kota-kota itu sudah ada ruang terbuka hijau, RTH, alun-alun dan lain sebagainya. RTH atau alun-alun itu adalah imbal balik dari pajak ya, salah satu imbal balik dari pajak yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Di alun-alun, di ruang terbuka hijau banyak pedagang, PKL dan lain sebagainya. Tentu sebelum ada pandemi diusir. Itu, jadi ada pelayanan publik, ada ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota. Karena di kota itu sangat banyak polusinya. Buktinya ketika liburan 3 hari 4 hari saja atau liburan hanya 2 hari, orang-orang Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya itu berbondong-bondong lari mencari udara segar di Bogor, puncak Bogor. Macetnya 6 jam berangkat, pulangnya macet 10 jam. Di sana hanya 2 jam. Hanya mencari udara segar. Langka sekali, mahal sekali udara segar itu. Lalu setiap hari kita menghirup udara segar, harusnya semakin bersyukur ya. Itu pelayanan publik. Yang satunya yang sebelah kanan, subsidi. Subsidi itu diberikan pemerintah kepada perusahaan sebagai imbal balik karena perusahaan membayar tax atau pajak. Subsidi ada namanya subsidi untuk barang-barang ekspor. Jadi perusahaan yang mengekspor lebih banyak itu diberikan subsidi pajak yang lebih banyak untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan dalam negeri dan untuk bisa menjaga persaingan di dunia internasional. Kalau
perusahaan mengirimkan barangnya ke luar negeri, mengekspor, kemudian dikenakan pajak di dalam negeri, akan mempersulit perdagangan atau persaingan di luar negeri sana. Karena di luar negeri juga dikenakan pajak impor. Misalnya dari Indonesia kirim ke Amerika, di Amerika nanti kena pajak barang masuk, biaya pabean barang masuk. Sudah di sini kena pajak, sana juga kena pajak, mempersulit persaingan, kasihan. Jadi diberikan subsidi. Inti dari penerapan 3 sektor itu adalah peran pemerintah dalam mengelola pajak. Semua kena pajak, tapi semua juga diharapkan mendapatkan timbal balik dari pajak. Terangan jalan umum PJU di daerah desa-desa, di pelosok-pelosok itu juga mengambil dari dana pajak. Jalan yang rusak, kemudian diaspal, dicor juga dari pajak. Walaupun dicor setengah bulan, dicor 1 bulan sudah hancur lagi. Nah itu masalah lain, itu urusannya sudah beda. Intinya penerbitan 3 sektor itu melibatkan rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan peran pemerintah untuk menjadi jembatan antara perusahaan dan masyarakat, rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.